Saudara kaum muslimin, maka ini dia yang pertama. Yang kedua adalah berbuat bid'ah di dalam agama ini, melakukan sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza min fahuwa radd. Siapa yang mengada di dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Seperti Imam Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dari urusan kami ini, maka amalan itu tertolak. Saudara kaum muslimin, sehingga Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah beliau mengatakan, wa mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang pelaku bid'ah itu semakin jauh, semakin bersungguh-sungguh berbuat bid'ah, semakin rajin berbuat bid'ah, itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, mengatakan al-iktisad khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedang-sedang mengamalkan sunnah ini itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh tetapi berbuat bid'ah. Saudara kaum muslimin, sebelum kita berbuat harus berilmu terlebih dahulu. Harus kita berilmu terlebih dahulu. Karena seluruh amalan dunia dan akhirat manusia akan dibangun baru benar ketika di atas ilmu. Kaum muslimin, yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah melawan roh, menentangnya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ke-33, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan jangan sekali-kali batalkan amal. Saudara kaum muslimin, kata Anas bin Malik ketika turun ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kamu keraskan suaramu sebagaimana sebagian di antara kamu mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lainnya. Akibatnya apa? Antah bata amalukum antum la tashurun. Nanti akan terhapus amal perbuatanmu sementara engkau tidak sadar. Ketika turun ayat ini, Sabit bin Qais pun langsung mengatakan, akulah yang telah meninggikan suaraku di atas suara Nabi. Aku termasuk penghuni neraka. Maka dia pun pulang ke rumahnya dan duduk dalam. Nabi merasa kehilangan dirinya. Nabi SAW merasa kehilangan dirinya. Maka diutus beberapa orang, kemudian disebutkan apa sebabnya. Aku telah meninggikan suaraku di atas, maka aku terhapus amalanku, aku termasuk penghuni neraka. Utusan ini pun melapor kepada Nabi apa yang disebutnya. Kata Nabi SAW, la bal huwa min ahlil jannah. Tidak, bahkan dia itu termasuk penghuni surga. Masyaallah, saudara kaum muslimin, karena itu disebutkan di zaman hari ini, di zaman sekarang, termasuk Nabi ketika dibacakan hadis-hadis Nabi, dia justru berteriak menolak, lebih besar suaranya daripada hadis yang dibacakan kepada tentangnya. Maka hati-hati saudara kaum muslimin, ya, hati-hati, karena ini adalah menyangkut agama, menyangkut eksis atau tidaknya amalan seseorang, bahagia atau tidaknya dia di dunia dan juga di akhirat. Saudara kaum muslimin, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya nanti pada hari kiamat ketika manusia telah diberikan balasan, ternyata dikatakan kepada orang-orang yang ria, idhabu ilal ladzi kuntum turadun fid dunya fanzuru hal tajiduna minhum jazaan. Pergilah kepada orang yang kalian menampakkan amalan kalian kepadanya di dunia, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan padanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, para salaf mereka berusaha untuk membuat amalan-amalan rahasia yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Ya, dan ini dipesankan oleh Anas bin Malik, jika mampu di antara kalian untuk melakukan satu amalan yang rahasia yang hanya kalian dan Allah saja yang tahu, maka lakukanlah. Saudara kaum muslimin, kemudian di antara amalan perbuatan yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah yakni menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian,
menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian serta menyakiti hati orang yang menerimanya. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya, saudara kaum muslimin, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim, Nabi SAW mengatakan, salasatun la yaqbalullah minhum sarfan wal adla. Ada 3 orang Allah SWT tidak akan menerima dari mereka amalan yang sunnah ataupun amalan yang wajib. Siapa mereka? Akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Itu seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang mengungkit pemberiannya, mendustakan perkara takdir. Saudara kaum muslimin, para salaf justru mereka menganggap orang yang mereka berikan kepadanya itulah yang mereka butuhkan ketimbang mereka yang memberi. Dan ini diajarkan oleh Nabi mereka Muhammad SAW, oleh Nabi kita. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian ini ditolong, kalian ini diberi rezeki karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Kan itu para ulama mengatakan, beruntunglah Anda menjadi orang yang memberi dan bukan menjadi orang yang diberikan. Artinya apa? Saudara kaum muslimin, kalau kita tidak memiliki tempat untuk kita menyalurkan yaitu harta dan kekayaan kita, justru para salaf memandang itu adalah sebuah kerugian besar. Saudara kaum muslimin, di antara mereka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin harta simpanannya tidak akan pernah basi dan tidak akan pernah diambil oleh pencuri, maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka katakan ini benar. Di antara mereka juga Fudail bin Iyad mengatakan, mereka orang-orang tempat kita menitipkan harta kita ini, mereka ini sebenarnya sedang membawakan bekal kita ke akhirat tanpa kita upah sedikit pun. Saudara kaum muslimin, ini moto mereka, slogan mereka, sehingga mereka menganggap memberi itu adalah suatu kebutuhan dan tidak memberi adalah sebuah kerugian.